Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan topik 2 mengenai RPC dan studi kasusnya. Berikut adalah anggota kelompok 2. Ya, dimulai dari saya, Geraldo. Saya akan menjelaskan pengertian mengenai RPC. Apa itu RPC? RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain dengan suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan satu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system untuk memudahkan proses pertukaran pesan. Hal ini sangat ideal untuk aplikasi server klien. Saya Muhammad Jovanka Artaramandika. Berdasarkan pengertian, RPC memiliki tujuan yaitu mempermudah proses pertukaran pesan, di mana seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jika dilihat dari tujuan ini, itu benar-benar sangat ideal, terutama bagi beberapa aplikasi yang modelnya itu server klien. Saya Devani, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari RPC. Pertama-tama pada tahun 1976, gagasan tentang RPC itu mulai terbentuk. Lalu pada tahun 1981, RPC ini mulai digunakan oleh perusahaan Xerox dengan sistem operasi Unix dan Sun RPC. Sun RPC ini sekarang menjadi OS RPC. Lalu pada tahun 1990-an, Xerox Parts ILU dan Object Management Group Corba menggunakan metode warisan dalam mengaplikasikan RPC. Pada tahun 2000-an, Unix diimplementasikan oleh Apollo Computer NTS. NTS itu Network Computer System. NTS ini menjadi pondasi DCI dan RPS. Tak lama kemudian diadopsi oleh Microsoft menjadi Microsoft DCI atau RP dan Microsoft RPC. Nama saya Bayu Aji. Saya akan menjelaskan cara kerja dari RPC tersebut. Yang pertama, klien memanggil prosedur stop lokal. Prosedur ini akan memberi parameter suatu paket yang akan dikirim ke jaringan. Proses ini disebut sebagai proses marshalling. Yang kedua, stop akan memanggil fungsi network OS. Kemudian, kernel ini akan mengirim pesan message ke sistem remote. Yang keempat, stop pada server akan melakukan proses unmarshal pada paket yang dikirim lalu mengeksekusi panggilan lokal. Terakhir, eksekusi dikembalikan lagi ke stop pada server lalu melakukan proses marshal lagi dan mengembalikan message kembali ke jaringan. Selanjutnya, message ini akan kembali ke stop client lalu akan membacanya dengan fungsi jaringan. Yang terakhir, proses unmarshal kemudian dilakukan lagi pada message ini dan nilai balikan akan diambil untuk kemudian diproses pada proses lokal. Oke, nama saya Bahrudin. Di sini akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Prinsip kerja teori RPC dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinkronus RPC, yaitu proses di saat PC klien mengirim perintah atau prosedur pada PC server, maka PC klien menunggu hasil dari PC server. Yang kedua, asinkronus RPC, yaitu proses di saat PC klien mengirim perintah atau prosedur pada server, maka PC klien menunggu request dari PC server. Jadi, jika sinkronus RPC mengirim PC klien dapat langsung diproses oleh PC server, sedangkan asinkronus RPC perlu menunggu hasil request dari PC server terlebih dahulu.
Nama saya Muhammad Sofiul Fuad Ruslan. Untuk studi kasus RPC, nomor 1 adalah NFS, yaitu Network File System, merupakan sebuah sistem berkas terdistribusi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem Inc. pada awal dekade 1980-an, yang menjadi standar de facto dalam urusan sistem berkas terdistribusi. NFS sendiri digunakan untuk mengakses beberapa sistem berkas melalui jaringan. Teknologi ini telah banyak digunakan pada sistem operasi, contohnya Unix, Linux, Microsoft Windows, dan lingkungan mainframe. Untuk yang kedua ada PuTTY. Nah, PuTTY ini adalah software remote console atau terminal yang digunakan untuk meremote sebuah PC dengan melalui port SSH. Kegunaan utama SSH adalah untuk memasukkan sistem komputer di tempat lain yang terhubung melalui jaringan dengan cara yang aman. Baik, saya Soed Wahyu Darmawan ingin mempresentasikan tentang implementasi dari RPC. Yang pertama adalah bahasa RPC. Bahasa RPC atau RPC language merupakan bahasa yang dikembangkan dari bahasa XDR, singkatan dari External Data Representation. Namun beberapa penambahan yaitu program definisi. Maka implementasi layanan protokol dan rutin menggunakan komen RPC Gen yang berkorespondensi dengan bahasa pemrograman C. Deskripsi bahasa RPC meliputi definition. File dengan bahasa RPC memiliki beberapa definisi. Di antaranya adalah enum, struct, union, typedef, konstanta, dan program. Lalu ada struktur. Struktur pada bahasa RPC dideklarasikan seperti pada pendeklarasian struktur dalam bahasa C. Lalu union pada bahasa RPC berbeda dengan bahasa C. Kemiripan lebih ditunjukkan dengan variasi pada bahasa Pascal. Lalu ada enumeration. Enumerasi pada bahasa ini memiliki sintak yang sama dengan bahasa C. Lalu yang terakhir adalah typedef. Tipe definisi atau typedef ini memiliki sintak yang sama dengan typedef pada bahasa C. Lalu ada port mapper. Port adalah kanal komunikasi di antara klien dan server. Port-port ini dibedakan berdasarkan nomor yang dimiliki dengan fungsi masing-masing. Namun, nomor-nomor port ini, terutama yang memberikan layanan RPC, tidak diberikan pada jaringan transport. Jaringan transport hanya menyediakan layanan pemrosesan message di dalam jaringan. Untuk mengatasi hal ini, maka program pada komputer klien harus mampu untuk mencari nomor port untuk tiap program di server yang hendak digunakan. Protokol port mapper adalah suatu layanan pada jaringan yang dapat mengatasi masalah ini. Protokol ini memberikan hak pada klien untuk mencari nomor port untuk semua program remote yang disediakan oleh server. Lalu ada meregister port. Port mapper terletak pada nomor port 111 pada setiap mesin, baik host maupun server, dan merupakan satu-satunya layanan jaringan yang mempunyai port yang khusus dan tetap. Sedangkan untuk jenis layanan jaringan lainnya, nomor portnya dapat statis atau berubah-ubah, asalkan kesemuanya terdaftar pada port mapper. Penempatan nomor port untuk tiap program remote ke dalam port mapper akan mengotomatisasi administrasi nomor-nomor port. Hasilnya akan disimpan ke dalam suatu file, di mana file ini akan diduplikat ke setiap klien, sehingga akan terjadi proses pembaruan data atau update setiap kali ada program remote baru yang disediakan oleh jaringan. Lalu ada prosedur port mapper. Program port mapper mendukung dua protokol, yaitu UDP dan TCP/IP. Program ini terhubung pada port 111 untuk kedua protokol ini.
Prosedur yang digunakan program port mapper pada kedua protokol ini adalah pertama null. Prosedur ini tidak berfungsi. Prosedur ini tidak memberikan parameter dan juga tidak memberikan hasil. Lalu kedua adalah set. Prosedur ini akan meregister program pada port mapper dengan memberikan parameter. Yang ketiga terdapat unset. Prosedur ini digunakan untuk unregister program pada port mapping jika program remote tidak lagi digunakan. Lalu selanjutnya ada get port. Prosedur ini memberikan parameter berupa nomor program, version number, dan transport protocol number. Lalu ada dump. Prosedur ini akan mencatat semua entry dalam database port mapper. Dan yang terakhir adalah call it. Prosedur ini digunakan untuk memanggil suatu program remote lain pada mesin yang sama tanpa harus mengetahui nomor port dari program yang diminta. Saya Devani akan melanjutkan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari RPC. Pertama-tama kelebihannya itu merupakan relatif mudah digunakan, yaitu dia itu lebih mudah digunakan jadi karena tampilannya simple dan semua orang itu lebih secara UI dia lebih mudah diakses. Kemudian robust atau sempurna. Itu berarti dia itu dalam waktu yang sama dia akan tetap menjadi server dan sebagai klien. Untuk kekurangannya, ia akan static relationship antara klien dan server pada runtime. Jadi dia akan tetap, misalnya dia tetap menjadi klien pada waktu yang sama atau menjadi server yang pada waktu yang sama. Terus struktur program kuno. Jadi dia itu terlalu tetap di dalam satu kompilasi saja, jadi hanya pada program-program yang sederhana. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf.